Halo Sobat Sanggar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah belajar tentang soal-soal membandingkan pecahan pada video sebelumnya. Kalau belum melihat video sebelumnya, silakan kunjungi halaman deskripsi. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video-video tentang hal-hal yang harus sahabat ketahui tentang membandingkan pecahan. Nah, sebelum kita membandingkan pecahan, kita terlebih dahulu mengetahui hal-hal tentang pecahan tersebut. Nah, pertama yang harus kita ketahui hal-hal tentang pecahan yaitu nomor satu, dalam membandingkan, ini membandingkan ya, dalam membandingkan pecahan, semakin besar pembilang dengan penyebut yang sama, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Misalnya, saya membandingkan dua pecahan, 1/12 dibanding dengan 5/12 akan lebih besar 5/12. Kenapa? Karena dengan penyebut yang sama, sedangkan pembilang lebih besar 5, maka nilai pecahannya juga semakin besar. Maka 1/12 dibanding 5/12 hasilnya adalah 1/12 lebih kecil dibanding dengan 5/12. Nah, itu hal-hal yang harus kalian ketahui tentang pecahan. Hal yang kedua yang harus kalian ketahui adalah semakin besar penyebut, maka semakin kecil pecahan tersebut. Sedangkan semakin besar pembilang, maka semakin besar pecahan tersebut. Nah, misalnya ya, saya memiliki 2/7 pecahan. Nah, setelah itu saya juga memiliki 3/30 misalnya. Nah, dua pecahan ini jika kita bandingkan, maka hasilnya adalah 2/7 lebih besar daripada 3/30. Kenapa? Karena 2/7 ini penyebutnya 7 dan penyebutnya 30, maka penyebutnya tersebut lebih besar. Karena pecahan itu sendiri pembagian, maka kita sama-sama membaginya ya. 3/30 itu pecahannya itu 1/10 jika kita bandingkan. Dan ini tetap 2/7. Jika kita bagi menjadi pecahan desimal, maka nilainya lebih besar 2/7 daripada 1/10. Maka hasilnya adalah seperti ini. 2/7 lebih besar dari 3/30. Semakin besar penyebut, maka semakin kecil pecahan tersebut. Berbeda dengan semakin besar pembilang, juga semakin besar pecahan tersebut. Lebih gampangnya saya membuat penyebutnya sama dulu, seperti yang ke satu. Misalnya ini 5 penyebutnya dan ini 5 penyebutnya. Saya tulis di sini 2 dan di sini 4. Maka langsung kita dapat ketahui tanpa menghitungnya, yaitu
2/5 lebih kecil dari 4/5. Tandanya seperti ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi kalau ada membandingkan, kalau sudah ingat tentang hal-hal tentang membandingkan pecahan, maka kita tidak usah menghitungnya. Langsung kita buat tanda perbandingan. Ada hal yang harus kita hitung juga ya, tentang hal yang ketiga ini, yaitu jika kedua pecahan yang ingin kita bandingkan penyebutnya tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya tersebut dengan menggunakan KPK atau kali silang. Atau kita bisa menggunakan desimal juga, tidak apa-apa. Misalnya ya, 2/4 dibanding dengan 6 per berapa ya? 3. Nah, misalnya seperti ini. Kita memiliki dua penyebut yang tidak sama. Kalau kita langsung bandingkan, sebenarnya bisa karena pembilangnya sudah lebih besar ya. Tapi untuk lebih mantapnya lagi, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Misalnya menggunakan KPK. Dengan menggunakan KPK, kita bisa membandingkannya. KPK dari 4/3, kelipatan persekutuan terkecil 4/3 adalah 12. Seperti ini. Nah, jadi 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini bandingkan saja ya. Setelah itu di sini juga kita tulis penyebutnya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita dapat membandingkannya. 6/12 dibanding 24/12, hasilnya adalah 6/12 lebih kecil daripada 24/12. Nah, demikianlah tentang hal-hal yang harus kalian ketahui tentang membandingkan pecahan. Kalau ada hal yang perlu kalian tambahkan atau tahu tentang hal-hal yang lainnya, bisa ditulis di komentar agar menambah wawasan kalian. Apabila ada salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.